Halo boy, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengklik video ini. Dan saya ucapkan selamat menonton. Dalam video ini saya bakalan bahas alur cerita salah satu game legendaris PS2, yaitu Bully. Game yang dirilis oleh Rockstar Games tanggal 17 Oktober 2006 pada konsol PlayStation 2. Jadi umur game ini sudah hampir 14 tahun sejak perilisan pertamanya. Dan sampai pada saat ini game Bully sudah dapat dimainkan di beberapa konsol maupun PC kesayangan kalian. Game ini bergenre open world dengan perspektif orang ketiga atau sederhananya kameranya ada di belakang karakter kita. Game ini bersetting di Bulworth Academy atau sekolah Bulworth. Sekolah khusus untuk menampung remaja nakal dari seluruh pelosok negeri. Yang dimana Bulworth Academy ini juga sebagai plot utama dalam cerita game ini. Di game ini juga mempunyai 6 chapter dan di setiap chapter punya cerita yang berbeda-beda. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Di dalam game ini kita berperan sebagai Jimmy Hopkins, seorang remaja nakal berumur 15 tahun yang dipindahkan ke Bulworth Academy karena sekolahan dia yang dulu sudah tidak sanggup untuk mendidik si Jimmy yang kelewat nakal. Selain itu, orang tua Jimmy juga punya niat menitipkan Jimmy ke Bulworth Academy ini. Karena ibu Jimmy mau bulan madu bersama ayah tirinya yang baru melangsungkan pernikahan. Awal permainan Jimmy diturunkan di depan gerbang sekolah Bulworth. Tak lama berselang muncullah Miss Danvers, yaitu sekretaris dari kepala sekolah Bulworth. Dia memberitahu Jimmy untuk menghadap kepala sekolah. Kepala sekolah memberitahu Jimmy untuk tidak membuat kekacauan di sekolah ini. Jika dia terbukti melakukan kekacauan akan langsung dikeluarkan dari sekolah ini. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting staff. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Yes, I've never met a boy like you. Never in all my life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you, at making you into respectable members of our community here at the Academy. I've got a good feeling about you, boy. A feeling you and I are going to be great friends. Setelah itu Jimmy pun disuruh ke asrama untuk mengganti baju sekolah. Dalam perjalanan Jimmy bertemu dengan 3 anggota geng bullies. Geng yang suka membuli para murid di sekolah Bulworth ini. Singkat cerita, Jimmy berhasil mengalahkan anggota geng bullies ini. Namun di saat bersamaan muncullah ketua geng bullies yang bernama Russell Northrop yang langsung menyerang Jimmy. Beruntung ada guru matematika yang melihat kejadian tersebut dan langsung melerai perkelahian itu. Jimmy pun disuruh untuk mengganti baju di asrama. Go change immediately! Oh, come on. Di dalam asrama, Jimmy bertemu dengan karakter yang bernama Gary Smith yang menawarkan diri untuk menjadi teman Jimmy dan juga berkenalan dengan karakter pemalu yaitu Pete Kowalski. Hey, how you doing? You must be the new kid. I'm Pete Kowalski. Jimmy Hopkins, and don't ask how I'm doing. I've been here 5 minutes and already people want me dead. Even my parents didn't hate me this quickly. Well, welcome to Bulworth. It's a dump. Sehabis mengganti baju, Jimmy diajak oleh Gary untuk berkeliling sekolah Bulworth. Gary menjelaskan kalau Jimmy harus melakukan pembelajaran di sekolah ini. Beberapa mata pelajaran yang ada di sekolah Bulworth ini antara lain musik, kimia, Job. Keep paying attention. seni, To the world of arts. fotografi, biologi,
dan lain-lain. Gary juga membawa Jimmy ke kantin sekolah, yang di sana ada beberapa geng yang ada di sekolah Bulwark ini. Yang pertama ada geng nerds, geng yang berisi para kutu buku dan orang-orang culun, yang diketuai oleh Ernest Jones. They look pretty harmless. They're actually sneaky bastards. Selanjutnya ada geng Preppies yang diketuai oleh Derby Harrington. Adalah geng orang-orang kaya di sekolah Bulwark ini. Yeah, massively inbred and completely brainless. Very observant. Selanjutnya ada geng Grease, dipimpin oleh Johnny Vincennes, memiliki ciri khas dengan jaket kulit dan celana jeansnya. Wouldn't advise messing with them. At least not yet. They hang by the auto shop. And last but not Dan least, yang terakhir ada geng Jocks, these guys rule the school. yang diketuai oleh Ted Thompson. Geng berisikan para anggota-anggota klub atlet di sekolah Bulwark ini. Sebenarnya masih ada satu geng lagi, tapi mereka tidak termasuk dalam murid dari sekolah Bulwark ini, yaitu geng Townies, yang dimana geng ini memiliki daerah kekuasaan, yaitu daerah pabrik, yang dipimpin oleh Edgar Manson. Hari-hari pertama Jimmy di sekolah Bulwark ini berfokus terhadap percocokan Jimmy dengan geng bullies dan menjalin pertemanan dengan geng nerds, dan juga mengerjakan berbagai misi dari geng nerds ini, mulai jadi bodyguardnya Elgie, menyelamatkan anggota nerds dari pembulian anggota bullies, menolong Beatrice untuk mengembalikan hasil riset labnya yang dicuri anggota geng Jock yang bernama Mandy. Here you go. Oh, Jimmy, thank you. You're wonderful. All right, let's do it. Exactly as I'd expected. Dan membantu melindungi ketua geng nerds, yaitu Ernest, dari serangan ketika melakukan pidato. A vote for E means a vote for me. Thank you, everyone. Good night. Singkat cerita, Halloween pun tiba. Jimmy, Gary, dan Pete merayakan malam Halloween dengan menaruh kotoran binatang di depan pintu ruang guru. Tak lama berselang keluarlah guru olahraga Bulwark yang menginjak kotoran tersebut. Selepas Halloween, Gary meminta Jimmy untuk menemaninya ke basement sekolah. Singkat cerita, Jimmy dan Gary pun telah sampai di pusat basement sekolah, yang dimana ada parit besar di dalamnya. Dan juga terlihat seluruh anggota gengs yang ada di Bulwark Academy ada di sana. Usut punya usut, ternyata Gary menjebak Jimmy untuk bertarung dengan Russell. Gary menyebut Jimmy sering mengata-ngatai hal yang buruk terhadap Russell. Gary memfitnah Jimmy karena Gary berambisi untuk menguasai seluruh geng yang ada di sekolah Bulwark ini. Namun Jimmy tidak punya niatan untuk menguasai seluruh sekolah ini. Jadi Gary pun menjebak Jimmy untuk bertarung dengan Russell, dengan harapan Jimmy bisa dikalahkan oleh Russell. School, I want to run this school. Only one of us is gonna make it. And it's gonna be me! Ladies and gentlemen, boys and morons, I give you Russell! Oh man, Me, Russell! Gary, now I hate you. I know, Russell. Go beat that little jerk who said that nasty stuff to me about your mom and those barnyard animals. What? Come here! Russell wants vengeance! You happy now, jerk? Ecstatic! I love to watch two morons beat the crap out of each other. Why'd you do it, Gary? I thought we were friends. Friends? You and me. I've taken dumps that had more brains than you, friend. No. I'm taking over this school, and you're just a liability. See you around, moron!
Well done, Jimmy. Yeah, great. What a waste of Namun kenyataannya Jimmy berhasil mengalahkan Russell dan menyadari dirinya hanya diperalat oleh Gary untuk menaklukkan seluruh geng di sekolah Boulevard ini. Dan Jimmy pun sadar yang dimana teman dekatnya adalah musuh besarnya selama ini. Dan Russell sebagai musuh besarnya juga sadar selama ini dia hanya dimanfaatkan oleh Gary juga. Akhirnya Russell dan Jimmy berdamai dan geng bullies pun berhenti untuk mengganggu Jimmy. Chapter pertama pun selesai. Berlanjut ke chapter 2. Pada chapter ini Jimmy pun sadar tujuan dia bersekolah di Boulevard ini yaitu untuk menghapuskan budaya pembulian oleh murid yang kuat terhadap murid yang lemah dengan cara menaklukkan seluruh geng yang ada di sekolah Boulevard ini. Di awal chapter kedua ini berfokus hubungan Jimmy dengan geng Preppies. Jimmy pun bertemu salah seorang anggota Preppies yang memuji Jimmy ketika bertarung dengan Russell. Dia mengundang Jimmy untuk datang ke tempat tinju yang berlokasi di kota. Jimmy pun menjalin hubungan dengan geng Preppies dan berhasil mengencani salah satu anggota geng Preppies yaitu Pinky. How you treat a girl? Well, not me. What are you talking about? We had a date and you are 3 minutes late. No, we didn't. Yes, we did. No, we really didn't. But look, I remembered how much you like flowers. Oh, damn. That wasn't you. That was Darby. Well, he's late. I cannot believe he's done this to me. Oh, and those are so beautiful. Dan Jimmy juga berhasil memenangkan turnamen tinju dan mendapatkan hadiah rumah di pinggir pantai. That's the best you can do? I should teach All right, I won. Give me my prize. Selepas memenangkan turnamen tinju, Jimmy pun dipanggil oleh salah seorang petinggi Preppies, yaitu Ted Spencer, untuk melakukan sebuah misi. Namun di saat yang bersamaan muncullah Gary, yang bilang kepada Ted bahwa Jimmy di belakang geng Preppies selalu menjelek-jelekan geng tersebut. Sontak, Jimmy pun dikeroyok oleh geng Preppies yang ada di sana. You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webbed toes. I don't. Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You've been rude about Mommy. Let's get this, Papa. Beruntung Jamie bisa kabur. Preppies pun membalas dengan mengambil piala turnamen sepeda Jimmy. Singkat cerita, Jimmy berhasil merebut kembali piala tersebut. I love it when people know their place in life. Well, your place in life is in my toilet, you trust fund turd. Do you even have flushing toilets in your trailer? I couldn't imagine it. You guys are a bunch of scumbags, aren't you? What you got? Bring it, come on. Nice trophy. Hey, let me see. Come on, hey, give me that back! Lama-kelamaan, Jimmy pun mulai kesal kepada geng Preppies ini karena selalu mengganggu Jimmy setiap saat. Kemudian Jimmy bertemu dengan Pete dan Pete memberikan saran kalau Jimmy harus membuat geng Preppies bertukuk lutut di hadapannya. Now what you gotta do is you gotta beat one of them publicly. You gotta prove to them you're better than their best man. Why don't you box that dumb jerk Biff? Not bad, Pete. Not bad at all. Alright. See you around. Jimmy pun datang ke tempat tinju milik geng Preppies dan menantang salah satu anggota geng yang bernama Biff Taylor untuk bertarung tinju. Singkat cerita, Jimmy pun berhasil mengalahkan Biff Taylor ini. Sontak Derby Harrington pun muncul dan Jimmy pun berhasil mengalahkan anggota geng satu persatu termasuk ketua geng tersebut dan menyuruh untuk tunduk dan patuh terhadap perintah Jimmy. Who's the boss now? I can't hear you, rich kids. Who's the boss now, my waspy little friend? Answer the question. You are... Louder! You are... Good. That's right, me.
Now you girls, learn to play nice, you understand? Dan berakhirlah chapter kedua ini. Cerita berlanjut ke chapter 3. Di chapter ini berfokus terhadap geng Greases. Jimmy dan Pete terlihat sedang bermain papan dart. Kemudian muncul salah seorang anggota geng Greases mengatakan kepada Jimmy bahwa pimpinan geng Greases butuh bantuan Jimmy. A haircut? A nice strong man to cuddle up to? Who knows? Jimmy Hopkins, right? My friend Johnny needs your help. Then tell your friend Johnny to come and ask for it. Nobody tells Johnny anything. Johnny Vincent does the telling. Well, he doesn't tell me what to do. Now beat it, greaseball. You're causing an oil slick. I said he needs your help, man. Do I look like a charity service? You're gonna pay for this. Jimmy pun menolaknya dengan mentah-mentah. Namun Pete pun memberitahu Jimmy jika Jimmy berhasil menjalin hubungan dengan geng Greases, maka Jimmy akan semakin kuat untuk menghadapi Gary. Jimmy pun bertemu dengan Johnny. Johnny meminta bantuan kepada Jimmy untuk memata-matai pacarnya yang bernama Lola, karena Johnny curiga Lola berkencan dengan lelaki lain. Jimmy pun mulai memata-matai Lola. Ternyata Lola sedang berkencan dengan Gord, salah seorang anggota geng Preppies. Jimmy pun mengambil beberapa foto untuk menunjukkan foto tersebut ke Johnny. Sontak Johnny pun marah dan meminta Jimmy untuk membawa Gord ke gedung BMX milik geng Greases untuk menghabisi Gord. Seems like you've been messing where you ought not. No, cousins are legal. Oh, you mean Lola? Yeah, my woman. Now you pay. Singkat cerita, Jimmy dan Johnny berhasil menghabisi Gord dan beberapa anggotanya, dan Jimmy pun menjalin hubungan baik dengan anggota Greases. Beberapa waktu berselang, Jimmy bertemu dengan geng Preppies yang sangat marah terhadap Jimmy karena membantu geng Greases untuk menghabisi Gord. Derby pun menyuruh Jimmy untuk membuat graffiti di markas geng Greases karena tujuan awal Jimmy adalah untuk menaklukkan geng Greases, dan graffiti itu sukses memancing kemarahan geng Greases. Singkat cerita, Johnny menuduh Jimmy memiliki hubungan dengan pacarnya yaitu Lola, padahal Lola sendiri yang menggoda Jimmy. Sebenarnya Lola ini punya beberapa selingkuhan, mulai dari Gord dan Alki. Perkelahian Johnny dan Jimmy pun terjadi. Singkat cerita, Jimmy berhasil mengalahkan Johnny dan membuat geng Greases tunduk dan patuh terhadap Johnny. I told you, I was the daddy. Got it? I'm in charge. You do what I say. All right, I give up. You can have her. Who? What are you talking about, Johnny? Lola, you win. She's yours. This has nothing to do with her, man. I don't care. You can keep that slut for yourself. What? You don't want her? Then why did you do this? Why'd you fight? Just to prove you're tougher than me? That's right. And don't you or your boys forget it. I'm tougher than you, so maybe now you'll stop bullying everyone. You work for me now. Oh, man. Chapter ketiga pun selesai. Lanjut ke chapter 4. Di chapter ini hanya tinggal satu geng yang masih belum ditaklukkan Jimmy, yaitu geng Jocks. Di saat Jimmy dan Pete sedang berbincang-bincang, muncullah dua anggota geng Jocks yang membuli Pete. Jimmy pun mencoba membantu Pete, dan disitulah perseteruan Jimmy dengan geng Jocks dimulai. What'd you do that for? Oh, I'm sorry, Psycho. Did I hit your boyfriend? Yeah, Psycho, you gonna try to kick our asses now? No, I think I'll do that more publicly. Ooh, I'm really scared right now. Really scared. I take down linebackers every day, pal. Whatever, pretty boy. You'll get yours. Yeah, we'll see about that. Untuk mengalahkan geng Jocks, Jimmy meminta bantuan geng Nerd. Namun geng Nerd menolaknya karena menganggap mereka hanya dimanfaatkan oleh Jimmy saja. We're a bit above helping people like you. I mean, get real, duh. Pea stain. Now you need my help. Forget it. Damn. Well, you know what you gotta do now, don't you? What, beg? No, get to Ernest. He runs that clique with the Rod of Iron. You get him on your side, and you got the rest of them eating out of the palm of your hand. How? By joining the trigonometry club? No, that would never work.
You gotta show him who's boss. You might be onto something. See you later. Kemudian Pete menyarankan bertemu langsung dengan pemimpin geng nerd yaitu Ernest Jones. Namun ketika ingin bertemu dengan Ernest, Jimmy dicegat oleh anggota geng The Nerds. Singkat cerita, Jimmy bertemu dengan Ernest dan meyakinkan bahwa Jimmy tulus ingin berteman dengan mereka. Kemudian Ernest pun percaya dengan perkataan Jimmy tersebut dan bersedia membantu Jimmy menghadapi geng Jorks. You're just like everyone else, picking on the little man. I'm not like everyone else. Honestly. Now listen, we both want the same thing, to teach those jocks a lesson. From now on, we're buddies. You have a funny way of showing friendship. We're friends. We work together. Jimmy dan Ernest pun menyusun rencana untuk menyusup ke dalam gedung olahraga dengan mengambil kostum maskot tim olahraga sekolah. Singkat cerita, Jimmy berhasil mengambil kostum tersebut dan berhasil memasuki gedung olahraga untuk mengacaukan pertandingan yang sedang berlangsung. Mulai dari ngencingin water cooler hingga anggota geng Jock yang minum bakalan muntah-muntah. There's a rumor that someone is gonna screw up the game. This is too much for me. Yuck! Like, sicky! Yuck! That's like totally grody! Menaruh lem super di bangku penonton, Football game will be good. Not as good as wrestling match. menaruh bom di bola pertandingan, You should come this way. Interception! dan menyebarkan kelereng di seluruh lapangan untuk membuat pemain tergelincir ketika menginjak kelereng tersebut. Akhirnya Jimmy pun bertemu dengan Ted, yaitu ketua geng Jock, dan bertarung dengan geng Jock. Singkat cerita, Jimmy pun berhasil mengalahkan geng Jock termasuk ketuanya sendiri yaitu Ted. Pada saat itu juga Jimmy mengumumkan bahwa dia telah mengalahkan seluruh geng yang ada di sekolah Bulwark ini dan dia yang memerintah semua geng ini. Berakhirlah chapter keempat. Lanjut ke chapter 5. Ketika Jimmy sedang bersantai dengan para ketua geng, Derby menyarankan Jimmy untuk melakukan sebuah ekspansi, atau bisa dibilang menyarankan Jimmy untuk mengambil alih daerah perkotaan. Jimmy pun langsung memulainya dengan mencoret dinding balai kota untuk memulainya. Dude, take a dump on the doorstep. No, you homunculus, not a dump. It's something much more elegant. Paint a warning. Yeah, that's a good idea. I'll show everyone who's boss. That's right, Jimmy. All right, you girls wait here. This is gonna be something they'll never forget. Wait, Jimmy, don't forget about Gary. Wait for me. Selepas dari balai kota, Jimmy kembali ke sekolahan dan menyadari ada beberapa hal aneh setelah dia pergi ke balai kota. Jimmy menemukan perpustakaan penuh dengan tikus yang datang entah dari mana. Sure, we were laughed at and mercilessly bullied by everyone, but at least you could study without fear of rodents coming near us. Gedung olahraga terbakar, Johnny Princess menghilang. Johnny Princess ini adalah ketua geng Grises, dan piala-piala turnamen tinju dari geng Plepis mendadak dicuri. Jimmy pun menduga bahwa yang melakukan semua ini adalah geng Tonis. Bagi yang kelewatan pembahasan mengenai geng Tonis adalah geng yang anggotanya bukan dari murid sekolah Bulwark, melainkan para penduduk perkotaan, tapi tepatnya pabrik industri.
Namun Jimmy tidak bisa meyakinkan seluruh anggota geng bahwa geng Townies lah pelaku dari semua ini. Malahan seluruh murid yang ada di sekolah Bulworth menyalahkan Jimmy atas semua kejadian tersebut. Usut punya usut, ternyata Gary yang memfitnah bahwa Jimmy yang melakukan semua ini. Kepala sekolah pun mendengar kejadian tersebut dan memanggil Jimmy untuk menghadap kepala sekolah. Jimmy pun dituduh sebagai dalang dari semua kejadian tersebut. You are blind, old man, blind! And you are leaving. I tried to contact your mother, but she's still off on a cruise. Until I hear from her, I will have to let you stay here in your room. But you may not wear the school uniform or attend gotta be classes. kidding You are me. leaving the academy to attend to your education elsewhere. Now get out! Whatever, man. Dan akibat kejadian itu, Jimmy pun dikeluarkan dari sekolah Bulworth. Jimmy pun sontak ingin membersihkan nama baiknya yang telah tercoreng, yang sebenarnya ulah dari Gary ini. Jimmy pun mencoba mendatangi markas dari geng Townies dan bertemu dengan Joey. My name's Jimmy. Joey ini adalah murid sekolah Bulworth yang dikeluarkan dari sekolah akibat kasusnya dengan guru olahraga, yaitu Mr. Burton. Jimmy pun menjalankan misi bersama Joey untuk mempermalukan Mr. Burton dengan cara mendorong WC yang di dalamnya ada Mr. Burton. Corn! I didn't have corn for dinner! Oh, this is awful! Oh, 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 oh. Yuck! God damn, I stink! I'm gonna have to shower for days with bleach! Ah, this is worse than when I got hazed! Setelah itu, Jimmy dengan Joey mencoba untuk bertemu ketua geng Townies, yaitu Edgar. Dengan bantuan Russell juga, Jimmy berhasil masuk ke dalam markasnya geng Townies. Singkat cerita, Jimmy berhasil bertemu dengan Edgar dan mengalahkannya. You had enough? You want some more? Come on, big guy. You still think messing with me is a good idea? No, no, no! Good. That's what I thought. Now, what made you think it was a good idea in the first place? Oh man, I hate that school. My parents couldn't afford to send me there, and now I'm stuck in this dump of a town. Gary said we'd make them all pay. Wait a second. Gary? That backstabbing two-faced sociopath put you up to this? Ah, I bet he said the two of you would take over the school or some crap. Hey, how'd you know? Because he told me the same garbage. Didn't do me any good either. Come on. You're gonna help me make him pay for his lies. Setelah mendengar pengakuan Edgar, ternyata dia juga dimanfaatkan oleh Gary agar membuat kekacauan di sekolah Bulworth dengan imbalan dari Gary. Kemudian Jimmy dengan bantuan Edgar dan lagi bersama Russell mencoba masuk ke sekolah Bulworth yang sudah kacau balau. Jimmy pun bertemu satu persatu dengan geng yang ada dan berhasil mengalahkan mereka lagi. Dan tibalah saat Jimmy bertemu dan berhadapan langsung dengan Gary di atas gedung sekolah. Gary pun mencoba kembali mempengaruhi Jimmy untuk bersama-sama menguasai sekolah ini. Namun Jimmy menolak dengan mentah ajakan Gary. And you'll be sent away even quicker for beating up the head boy! Why'd you do it, Gary? Because I can! Because making little people like you and the morons who run this place eat out of the palm of my hand feels great! But I never did anything to you! You would have if I'd given you the chance! Face it, I'm smarter than you! Oh, congratulations! You're smarter than me! You hate everyone and everyone hates you! Genius! The head likes me! I tied him up, turned his dumb school into a battleground, got kids expelled unfairly, put several others into therapy, and he still likes me! You're such a loser! Well, at least my mom doesn't make her living on her back! You're dead! No!
Singkat cerita, Jimmy berhasil mengalahkan Gary dan menyeret Gary ke hadapan kepala sekolah untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dan kepala sekolah pun sadar bahwa dalang dari semua ini adalah Gary. Kepala sekolah pun mengeluarkan Gary dari sekolah, memecat guru olahraga yang telah melecehkan dan memfitnah Joey. Joey pun kembali bersekolah dan semua geng di Bulworth pun hidup berdampingan dengan damai. Cerita pun selesai. Sebenarnya masih ada satu chapter lagi, yaitu chapter 6. Tapi di chapter 6 ini kita sebagai pemain hanya disuruh untuk melengkapi misi-misi sampingan yang sudah kita lewatkan pada chapter 1 sampai 5. So, jadi segitu aja kisah alur cerita dari game Bully ini. Jika ada kesalahan dalam beberapa hal, bisa kalian komen di bawah, biar saya bisa terus memperbaikinya di video-video yang akan datang. Plus, jika kalian punya teori atau opini tentang game ini, silahkan lemparkan ke kolom komentar, biar kita bahas sama-sama. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, bye-bye.